Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Anggerlita Sandra Dewi, SPD MPD, selaku dosen pengampu pembelajaran IPS Sekolah Dasar. Perkenalkan, nama saya Firania Nabila Anisya Firdaus dengan NIM 2186206034 dari Prodi PGSD 2021 pagi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran IPS untuk memenuhi tugas akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya ya? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Ibu pimpin, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, gimana? Hari ini masuk semua? Masuk semuanya ya, tidak ada yang tidak masuk. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang keberagaman budaya Indonesia. Nah, keberagaman budaya Indonesia itu sangat banyak sekali. Dari mulai suku, bahasa, tarian, dan juga agama. Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Nah, hidup rukun itu adalah saling menghormati, menyayangi, menghargai sesama manusia. Tujuan dari hidup rukun itu yaitu menciptakan kedamaian, kerukunan antar sesama. Nah, hidup rukun itu juga dibagi menjadi 3, yaitu ada hidup rukun di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama kita akan membahas hidup rukun di rumah. Hidup rukun di rumah itu apa sih? Hidup rukun di rumah itu adalah saling menyayangi pada anggota keluarga, saling menghormati, dan juga saling tolong-menolong. Nah, kali ini ada contoh hidup rukun di rumah. Yang pertama, membantu orang tua, yaitu seperti kita membantu memasak, menyapu, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu bermain pada adik dan kakak. Nah, kita juga harus bisa rukun dan bermain bersama dengan adik dan kakak. Yang ketiga, saling menyayangi antar anggota keluarga. Yang keempat, yaitu saling berbagi dengan saudara. Selanjutnya, contoh hidup tidak rukun di rumah. Yang pertama, tidak membantu orang tua. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Harus saling membantu. Yang kedua, yaitu bertengkar dengan saudara. Nah, kita tidak boleh bertengkar dengan saudara. Harus tetap rukun, damai, dan juga saling menghargai. Yang ketiga, melawan orang tua. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas hidup rukun di sekolah. Nah, hidup rukun di sekolah itu apa sih? Hidup rukun di sekolah yaitu saling menghargai, menyayangi, menghormati sesama teman. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada agama yang berbeda dengan kita atau budaya yang berbeda dengan kita harus saling menghormati dan menghargai. Contoh hidup rukun di sekolah yaitu yang pertama, saling tolong-menolong. Nah, kita juga harus saling tolong-menolong sesama teman, guru,
dan lain sebagainya. Tetapi tidak saling tolong-menolong dalam mencontek ya, itu tidak boleh dilakukan. Yang kedua, menjauhi pertikaian. Nah, kita juga harus rukun kepada teman kita, tidak boleh bertengkar, bermusuhan, apalagi menjelek-jelekkan. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus tetap rukun. Yang ketiga yaitu saling menghormati kepada teman yang berbeda agama. Nah, pasti di kelas ini itu pasti berbeda-beda ya agamanya. Ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hidup tidak rukun di sekolah. Nah, hidup tidak rukun di sekolah yang pertama yaitu tidak menjalankan piket. Ayo, siapa yang sering tidak menjalankan piket? Nah, itu tidak boleh dilakukan ya. Harus dilakukan setiap mau pulang sekolah. Terus dilakukan piket. Yang kedua, mengolok-olok teman. Nah, itu sangat tidak boleh dilakukan. Karena itu hal yang tidak baik. Jadi kita harus saling menyayangi, menghormati dengan teman kita walaupun mereka berbeda. Seperti itu. Jadi harus saling menyayangi dan menghormati. Selanjutnya yaitu hidup rukun di masyarakat. Hidup rukun di masyarakat itu apa sih? Hidup rukun di masyarakat itu saling menghormati, saling rukun tetangga, tidak bermusuhan dengan tetangga, dan saling menyayangi. Contoh hidup rukun di masyarakat yaitu yang pertama, mengikuti kerja bakti. Nah, pasti kalian di sini sering ya mendengar kerja bakti. Nah, pasti setiap minggunya itu diadakan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, kita sebagai masyarakat harus turut dalam kerja bakti supaya kita bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik. Kita juga mengenal tetangga kita. Seperti itu. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Jadi kalau misalnya ada tetangga yang sakit, kita harus menjenguknya. Contoh nih, oh si A ini sakit, ayo kita jenguk. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu tidak menciptakan kegaduhan. Nah, kita kan sering ya main di depan rumah, main di depan rumah tetangga. Nah, itu kita tidak boleh melakukan kegaduhan sampai mengganggu kenyamanan tetangga. Jadi kalau misalnya main harus di tempat yang sepi atau di lapangan. Yang keempat yaitu silaturahmi dengan tetangga. Nah, gimana sih silaturahmi dengan tetangga? Yaitu dengan mengunjunginya, bersilaturahmi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan mereka dengan baik, supaya kita tetap hidup rukun. Nah, ketika nanti kita perlu bantuan kepada tetangga kita, itu bisa dibantu. Ini bisa dibantu oleh mereka karena kita juga bersosialisasi, berkomunikasi, dan bermasyarakat. Sekarang, contoh hidup tidak rukun di masyarakat. Yang pertama, tidak menghargai sesama. Nah, tidak menghargai sesama itu tidak boleh, kita harus saling menghargai. Walaupun tetangga kita berbeda budayanya, suku, atau agamanya. Kita harus saling menghormati, menghargai, menyayangi. Begitu supaya kita tetap hidup rukun, tidak bermusuhan, dan tidak bertengkar. Yang kedua, tidak ikut kerja bakti. Nah, itu tidak boleh. Kita harus ikut kerja bakti karena itu salah satu kegiatan yang ada di masyarakat. Itu juga bermanfaat buat kita karena itu salah satu untuk membersihkan lingkungan masyarakat supaya kita hidupnya enak, tidak banyak sampah di sekitaran, seperti itu. Yang ketiga yaitu bermusuhan dengan tetangga. Nah, itu sangat tidak boleh dilakukan karena tidak boleh bertengkar dengan tetangga karena itu akan menyebabkan tidak rukun, bermusuhan, saling mengolok-olok, saling menjelekkan. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Jadi harus tetap
rukun, dan damai. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan ya, apa saja itu hidup rukun, pengertian dari hidup rukun itu apa saja, di mana saja. Nah, sekarang Ibu punya soal, kita akan bahas bersama ya. Soal yang pertama, sesama teman kita harus hidup dengan A. Rukun, B. Nakal, C. Jahat. Jawabannya yaitu A. Hidup rukun. Yang kedua, punya banyak teman akan membuat kita B. Senang, C. Sedih, D. Sakit. Jawabannya adalah A. Senang. Soal yang ketiga yaitu dengan teman kita tidak boleh A. Bersama, B. Berkelahi, C. Bermain. Ayo jawabannya apa? Ya, jawabannya B. Bertengkar. Nah, yang keempat yaitu manusia tidak bisa hidup A. Sendiri, B. Bersama, C. Rukun. Jawabannya A. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Nomor 5, rukun membuat kita A. Berbeda, B. Bersatu, C. Berkelahi. Jawabannya apa? Iya, jawabannya B. Bersatu. Nah, tadi kita sudah membahas tentang hidup rukun di sekolah, di rumah, dan juga di masyarakat. Apa sudah paham ya semuanya ya dengan pembelajaran yang Ibu berikan? Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah hidup rukun itu adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyayangi antar sesama. Nah, kalau misalnya kita hidup rukun itu akan bahagia, tidak bermusuhan dengan siapapun, tidak bertengkar dengan siapapun, hidup akan damai, hidup akan bahagia. Nah, seperti biasa, sebelum pulang, kita akan menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu, yaitu Anak Kambing Saya. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan ada di pohon waru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati tuan ada di kampung baru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica hei hei, Caca Marica hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaannya masing-masing ya. Ibu pimpin berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dipelajari lagi di rumah. Oh iya, hari ini Ibu akan kasih tugas buat kalian ya, yaitu mencari 3 contoh hidup rukun di lingkungan sekolah, rumah, dan juga masyarakat. Nah, itu ditulis di buku tulis, dikumpulkan minggu depan, ya. Semoga hari ini pembelajaran bermanfaat ya buat kalian semua. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran IPS yang bisa saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.